Salam Rahayu, teman-teman ngaji pikir. Kembali dengan edukasi keilmuan, pernapasan, dan meditasi. Ada satu keilmuan, ini yang sangat berbahaya dan sangat ditakuti. Sebenarnya semua keilmuan kalau untuk penerapannya itu juga bisa membahayakan sih. Dan ada juga untuk dalam kebaikan. Tinggal yang memakai. Kalau ilmu itu sebenarnya baik semua, tinggal yang memakai. Tapi ada satu ilmu, ini yang benar-benar bisa dikatakan tingkat tinggi. Yaitu keilmuan menyatukan semua energi, kemudian hanya mengucap. Ini akan terjadi. Dan ini sudah dipakai dari leluhur kita dulu. Tapi ya tentunya di era zaman sekarang yang masih bisa menguasai keilmuan seperti ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa dan harus diimbangi dengan energi yang stabil, pikiran yang stabil. Kalau salah satu energi atau pikiran ini tidak stabil, ini akan berdampak negatif. Yaitu ilmu sabdo dadi. Ucapan yang bisa menjadi kenyataan. Hanya dengan melontarkan sebuah kalimat ataupun ucapan apapun, baik buruk, itu akan terjadi. Leluhur kita sudah menggunakan ilmu seperti ini dari dulu. Dan mereka tanpa pengijazahan. Nah, cara untuk menguasai ilmu seperti ini kesadaran diri. Di mana kita menyadari diri kita, diri sejati kita ini. Pola pikir yang jernih. Menguasai 4 unsur energi. Menyingkronkan semuanya. Barulah kita bisa untuk mengucap ataupun membuat sabdo. Sabdo yang mempunyai energi, sabdo yang memiliki kekuatan. Sebenarnya kita tidak menyadari kita itu dapat menyabdo ataupun memiliki ini ketika marah. Banyak yang tidak menyadari. Sekarang kita perhatikan lagi untuk orang-orang yang sedang marah, tapi marahnya tingkat tinggi, puncak dia. Emosinya sangat tinggi, menggebu-gebu, amarahnya. Ketika mereka marah, pasti melontarkan sebuah kalimat. Celaka kamu ini. Hidupmu akan susah. Banyak lontaran-lontaran yang negatif ketika menggunakan amarah. Rasa emosi, meluapkan semuanya melalui lontaran. Dan ketika si pendengar ataupun lawan bicaranya menghadapi orang yang sudah menyabda seperti ini, menggunakan sabdonya, dia menerima apa yang diucap. Ini pasti akan terjadi. Karena energi yang dilontarkan melalui kalimat itu diterima. Ini pasti hidupnya juga akan sial, hidupnya pasti akan tidak baik. Karena terfikirkan terus. Nah, inilah sumpah. Disumpahkan, disumpahin. Kamu akan seperti ini, kamu bakal jelek, kamu bakal hidupmu terpuruk. Ini juga masuk ke sabdo dadi atau sumpah.
Jadi orang yang menerima perkataan dari sabdo itu tadi, kalau dia menerima omongannya dan memasukkan ke hati, ke rasa, ini pasti akan kena. Hidupnya pasti akan terpuruk benar. Dibuat teman-teman ngaji pikir, di sini saya menyarankan untuk mari kita olah pembicaraan kita itu dengan yang positif. Dengan kalimat motivasi yang baik, yang positif, yang dapat menggugah jiwa-jiwa spiritual yang baik untuk berkembangnya kehidupan, agar lebih baik, mencari kesuksesan, mencari kemakmuran, bukan untuk menyakiti, bukan untuk membuat sangsara kehidupan orang lain. Dan ilmu ini bisa dilatih, itu menggunakan ilmu pernafasan. Beneran sama, kuncinya tetap 4 ini. Kuasai 4 ruang rahasia ini, kuasai 4 elemen, kuasai 4 unsur dari alam. Ketika semua sudah sinkron, perkataan kalian akan mempunyai sebuah bobot ataupun energi yang dapat siapapun yang menerima omongan kalian pasti akan terwujud, pasti akan kesampaian. Nah, inilah sabdo dadi, ucapan yang dapat menjadi kenyataan. Buat apa kita menyumpahkan orang agar jelek, menyumpahkan orang susah? Lebih baik kita menyumpahkan ataupun menyabda dengan baik. Walaupun ketika kita emosi, kita marah dengan si target, lebih baik kita lontarkan kalimat yang positif. Kamu akan kaya 1 minggu. 1 minggu lagi kamu akan menjadi sukses. Loh, nanti ini kan yang dapat enak ini, pasti kan berterima kasih. Gara-gara perkataan kamu, gara-gara sumpahmu, saya menjadi kaya beneran. Saya menjadi sukses beneran. Berbalas budi. Terima kasih. Tiba-tiba ya, rekening masuk, dana goib. Kan enak kayak gini. Jadi gunakanlah apapun yang kamu ucap itu dengan baik. Jangan mencela. Jangan untuk menyakiti. Jangan untuk merendahkan. Karena pada dasarnya itu sama saja merendahkan dirimu sendiri. Belum tentu kamu itu bisa bangkit seperti mereka. Belum tentu kamu itu sebaik seperti mereka. Kamu hanya melihat di saat itu. Dibuat teman-teman ngaji pikir, ayo kita membuat suatu afirmasi yang kuat untuk diri, agar apapun yang kita ucap itu menjadi baik. Kan dapat menolong juga ini. Misal kalian mempunyai sabdo dadi ini tadi, yang sudah berkeluarga, menyabdo anaknya sendiri. Hidupmu tidak akan sial, kamu akan bahagia terus. Kamu akan kaya raya, melebihi tetanggamu. Hidupmu akan aman selamanya. Untuk orang tua. Semarah-marahnya kalian semua, melontarkanlah kalimat yang baik untuk siapapun. Agar berefek, hasilnya itu positif dan baik. Jika baik, kamu juga akan mendapat kebaikannya. Beda kalau kalian melontarkan kalimat yang buruk, melontarkan kalimat jelek, malah menyakiti.
Ini nanti pasti. Kalau orang ini menolak dari perkataan ataupun sabda yang dilontarkan, mampu membalikan perkataan itu, malah mengenai diri sendiri. Dan itu pasti. Nah, sama-sama sudah menyadari, mempunyai pikiran yang kuat, pasti akan mental kataan itu tadi, malah mengenai dirinya sendiri. Inilah luar biasanya ilmu satu ini. Ini dari leluhur dulu sudah dipakai. Tapi kalau dulu kan banyak perselisihan. Jadi untuk hal baik buruknya tetap dipakai semua. Tapi di era sekarang karena banyak orang yang cerdas, banyak orang yang paham, mari gunakan ilmu ini untuk kebaikan, untuk menolong, untuk membantu sesama. Orang datang minta tolong, cukup disabda. Tidak usah menggunakan ini itu, syarat-syarat apapun. Kalau sabdamu sudah menjadi, sudah bisa nyatu dengan alam, apapun yang kamu ucapkan pasti akan tersampai. Tidak perlu ribet-ribet orang ini yang meminta tolong ke kalian. Tidak harus banyak persyaratan ini itu. Cukup disabdo, kan jadi. Terima kasih buat teman-teman ngaji pikir. Semoga bermanfaat edukasi kali ini mengenai sabdo dadi. Tetap berpikir positif. Gunakan pikiran. Sinkronkan dengan rasa kalian. Jangan memberatkan satu sisi. Tetap perlu rasa, tapi jangan berlebih. Apapun yang berlebih itu tidak akan baik. Harus sinkron semua. Dari keniatan, tekad, keyakinan, satukan. Harus sinkron. Agar apapun dari hati, ucapan, dan tindakan kita itu akan tertata dengan baik. Agar positif. Tidak akan ada yang mencela, tidak akan ada yang merendahkan, mencaci maki itu tidak akan ada. Karena menyadari dirinya sendiri. Inilah pentingnya kesadaran diri, menyadari arti hidupmu, tidak mudah menyalahkan orang lain. Gunakan lontaran ataupun kalimat yang baik. Terima kasih buat teman-teman ngaji pikir semuanya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi.